Kembali bersama Pak Mokhtar Riyadi dalam DBS To The Point. Pak Mokhtar, saya ingin kembali ke Singapura ketika peluncuran buku. Bagaimana seorang cucu Anda, John Riyadi, menyampaikan sedikit pengantar statement di dalam peluncuran buku itu. Kita lihat. So Pak Mokhtar is that. He's not only a man of the future and a man of business, but also a man of family. But Pak Mokhtar is also not only a man who believes in the innate power and creativity of the individual as he himself embodies. He is also a man of community and partnerships. And throughout his 87-year journey, he has worked with many people in partnership to build what he has built today. Pak Mokhtar, saya hanya mengutip satu, man of family dari John. Banyak pernyataan yang saya juga tergugah ketika mendengar itu. Ini ada hubungannya dengan ada dalam buku ini soal suksesi bisnis ke generasi ketiga. Apa yang sekarang Pak Mokhtar pikirkan tentang itu? Dalam hal ini mungkin saya perlu juga menyinggung kembali tentang ayah saya. Ya. Jadi waktu saya usia 8 tahun, ibu saya meninggal dunia. Ayah saya pada saat itu baru usia 40 tahun. Dan tidak pernah kawin lagi. Adalah menjaga 40 tahun tidak pernah menikah lagi. Ya. Dan demi untuk menjaga saya. Jadi saya melihat ayah saya itu adalah satu lelaki itu yang begitu setia kepada istrinya. Satu ayah yang begitu tanggung jawab terhadap anaknya. Dan disitulah mungkin kalau hari ini saya ada sedikit berhasil, itu adalah jasa ayah saya. Dan saya melihat bahwa family value-nya itu adalah begitu penting. Dan inilah yang saya ingin meneruskan kepada anak dan cucu saya. Jadi itu sangat mempengaruhi Pak Mokhtar dalam menjalankan keluarga besar Pak Mokhtar. Ya. Atau dalam kehidupan keluarga besar Pak Mokhtar. Ya. Terus kan ini kan berpengaruh pada bisnis karena Pak Mokhtar ini itu kaiser bisnis yang besar. Saya harus mengatakan begitu walaupun Pak Mokhtar menyangkalnya. Lalu kemudian tentu ada pertanyaan tentang karena Bapak sudah 87 tahun, lalu kemudian ada anak-anak, lalu kemudian bicara generasi ketiga. Dalam buku ini saya selalu membaca bagian yang Anda menasihati putra Anda, mengatakan bagaimana mereka mendidik cucunya. Bukan mendidik anaknya, tapi mendidik cucunya. Ya. Gimana Pak Mokhtar? Kalau kita setiap orang bisa mendidik anaknya secara baik, dan cucunya secara baik, jadi jelas bahwa polisi kita bisa lebih santai. Jadi polisi kita lebih santai. Lebih santai, ya tidak pusing. Negara juga tidak perlu membiayai terlalu banyak untuk hal-hal kriminal, bukan? Jadi ini sebenarnya adalah inti daripada suatu bangsa. Jadi kita tidak perlu menganjurkan atau menasehatkan kepada anak-anak yang lainnya harus begini, harus berjuang ini. Cukup melakukan tugas sebagai ayah, sebagai orang tua yang baik, itu sudah cukup. Bagaimana supaya mengatur keluarga anak-anak saya, cucu saya ini tidak merepotkan pemerintah ini. Lalu kemudian tadi kembali ke pertanyaan saya Pak Mokhtar, dalam hubungan dengan suksesi atau perusahaan, kesinambungan perusahaan sampai ke generasi ketiga. Karena faktanya adalah yang dulu kita dengar besar, sekarang sudah menghilang di generasi kedua, ketiga. Yang dulu kita dengar sangat terkenal, itu juga sudah hilang sekarang. Pak Mokhtar, bagaimana pikiran? Kalau Bapak tanya saya soal ini, mungkin saya ingin menyinggung ada 4 hal yang terjadi di dalam 5 bulan ini. Dalam 5 bulan, 4 hal terjadi dalam 5 bulan, ya? Ada 4 perusahaan raksasa elektronik di Jepang, yaitu Panasonic, Sharp, Hitachi, dan satu lagi merek apa saya lupa di take over sama perusahaan Tiongkok. Wow, 5 bulan terakhir ya? Ya baru saja ini.
di take over sama Tiongkok. Pertanyaan saya itu kenapa? Saya ingat pada tahun 1970-an atau 80-an, saya pernah membaca 3 buku. Satu adalah Japan Number One. Oh ya, Japan Number One. Japan Can Say No. Wow. Sony Management Style. Management Style. Itu adalah begitu banyak buku cerita kehebatan daripada Jepang. Wow. Dan saya setuju sekali memang Jepang itu hebat. Sampai sekarang saya tetap masih admire sama orang Jepang. Nah, pertanyaan saya, kok bisa sampai perusahaan ini 5 bulan lalu terjadi seperti ini? Wow. Kenapa? Tapi pertanyaan yang selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan Tiongkok ini bagaimana bisa menghidupkan perusahaan yang sudah dianggap mati oleh Jepang? Nah, ini bagaimana cara hidupkannya? Nah, kalau saya mau teruskan dulu Pak Mokhtar, apa hubungannya dengan cerita tadi dengan soal generasi ketiga? Ada kaitan. Ada kaitannya ini. Berarti ini tidak bisa menurunkan ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya ini. Nah, ini sebabnya pengusaha ini kurang alert tentang perubahan teknologi. Kurang alert tentang perubahan teknologi. Kurang alert tentang perubahan politik dan kurang alert tentang perubahan ekonomi. Ya, 3. 3 hal. Saya ambil contoh misalnya. Kira-kira 17 tahun yang lalu, ada satu hari saya membaca koran. Di situ ada satu berita bahwa digital teknologi ini sama analog teknologi ini bisa bergabung. Begitu saya melihat berita ini, kebetulan mantu cucu saya datang pada saya. Nah, dia adalah dagang Fuji Film. Oh, Fuji. Fuji Film, ya. Maka saya kasih tahu sama dia, ini ada berita demikian ini. Menurut saya, satu hari kamera ini tidak perlu pakai film lagi. Itu 17 tahun yang lalu. Ini akan terjadi ini. Jadi, you mesti mulai sekarang memperhatikan jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Berapa hari kemudian ayahnya datang kepada saya, tanya mengenai hal ini. Saya bilang saya tidak tahu persis, tapi sixth sense kasih tahu bahwa ini akan terjadi, gitu. Jadi perlu mendapat perhatian, gitu. Soyogannya adalah membangunkan itu Fuji Film mengambil tindakan untuk menyesuaikan diri, sehingga Fuji Film sampai sekarang masih jaya. Masih eksis. Ya, tetapi Kodak dan Agfa ternyata hilang. Ya, betul. Oleh karena dia tidak alert tentang perubahan teknologi ini. Ini contoh inilah yang saya merasa bahwa perlu selalu harus dikasih kasih tahu sama next generation ini bahwa kita tidak boleh tidak memperhatikan perubahan politik, teknologi, dan ekonomi. Pak Mokhtar, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Melihat bahwa beliau itu adalah orang yang